Desa Sambelie. Desa Sambelie merupakan salah satu desa dari 11 desa di wilayah Kecamatan Sambelie, Kabupaten Lombok Timur yang berada di bagian tengah wilayah kecamatan. Dengan letak geografis berada pada koordinat 117 derajat bujur timur dan 8 derajat lintang selatan. Desa Sambelie memiliki wilayah seluas 26,75 hektar atau seluas 18,45 km persegi dari sisi geografis berbatasan dengan sebelah utara Desa Bagik Manis, sebelah timur Desa Senanggalih, sebelah selatan kawasan hutan, dan sebelah barat kawasan hutan. Berdasarkan topografi Desa Sambelie berada di wilayah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 80 meter di atas permukaan laut dan tingkat kemiringan lereng antara 7-10%. Keberadaan daratan sebagian besar merupakan area hutan dan area pertanian. Oleh karena itu, Desa Sambelie berkategori desa agraris dengan sumber pengairan dari Kokok Sambelie atau Aikala. Adapun struktur ekonomi Desa Sambelie pada tahun terakhir terdiri dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, industri pengolahan, dan angkutan. Sedangkan potensi ekonomi unggulan yang paling dominan dalam struktur perekonomian Desa Sambelie adalah sektor pertanian. Secara administratif, Desa Sambelie terbagi dalam 8 wilayah dusun, yaitu Dusun Gubuk Lauk, Dusun Barito, Dusun Gubuk Daya, Dusun Dasan Tinggi, Dusun Mekarsari, Dusun Barko, Dusun Mekar Mulia, dan Dusun Metro. Kondisi sosial budaya masyarakat ditunjukkan dengan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM, serta munculnya masalah kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan sangat berpengaruh terhadap pendapatan per kapita penduduk. Sehingga faktor kemiskinan masih menjadi kendala dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Tetapi, masyarakat Desa Sambelie memiliki tipe pekerja ulet dan tekun, sehingga sedapat mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Desa Sambelie memiliki sumber daya alam yang sangat mendukung dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Desa Sambelie memiliki sumber daya alam terdiri atas sumber daya lahan pertanian dan sumber daya hutan. Pengelolaan sumber daya alam ini masih terbatas pada pengelolaan secara tradisional karena masih kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan keterbatasan permodalan. Namun, masalah kesehatan tidak luput dari desa ini dan menjadi perhatian bersama. Menurut data yang berhasil dihimpun pihak Desa Sambelie, dari Januari hingga Agustus tercatat sekitar 49 ibu hamil yang cenderung bayinya mengalami stunting. Hal itu disebabkan karena asupan gizi dan lingkungan yang kurang bersih. Untuk meminimalisir masalah stunting itu, pihak Puskesmas Desa dan Posyandu Desa fokus memberikan pelayanan kesehatan dengan memberikan tablet tambah darah selama 90 hari masa kehamilan. Namun, terkadang tablet yang diberikan tidak dikonsumsi, itu yang menyebabkan kesehatan selama kehamilan terganggu, terutama pada calon bayi yang dikandungnya. Selain itu, salah satu penyebab munculnya stunting di Desa Sambelie ini yaitu tidak sedikit ada yang terjadi pernikahan dini. Hal ini dapat menyebabkan tingginya resiko stunting yang dikarenakan ketika sang ibu hamil pada usia yang tergolong masih muda dan masih berada di usia tumbuh kembang sehingga anak yang dikandung mendapatkan nutrisi yang tidak cukup dikarenakan nutrisi yang harus didapatkan oleh calon bayi di dalam kandungannya ikut diambil oleh tubuh sang ibu yang masih dalam tingkat perkembangan. Tidak hanya sampai di situ, adanya pengaruh pola asuh yang kurang tepat dapat menyebabkan stunting pada anak. Lalu, apa itu stunting? Stunting merupakan suatu kondisi adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada saat 1000 hari pertama kehidupan, yaitu semenjak anak masih di dalam kandungan sang ibu sampai anak menginjak usia 2 tahun. Stunting dapat berdampak pada tinggi anak, perkembangan otak, hingga kekebalan tubuh sang anak. Di sini kami telah mempersiapkan 3 program utama. Yang pertama yaitu penyuluhan tentang pencegahan dan bahaya stunting untuk ketahanan keluarga di Desa Sambelie.
Program kerja ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa, khususnya keluarga yang di dalamnya terdapat ibu hamil dan anak penderita stunting usia kurang dari 24 bulan. Yang dimana proker ini sangat penting untuk dilakukan, dikarenakan masih banyak masyarakat khususnya di desa Sambelia yang masih minim pemahamannya tentang stunting itu sendiri. Program kerja ini mengundang pihak Puskesmas Desa Sambelia sebagai pemateri untuk memberikan pemahaman tentang stunting. Program kerja ini bertujuan agar masyarakat Desa Sambelia mengetahui tentang stunting dan pengaruhnya pada anak. Ciri-ciri anak yang terindikasi stunting, bagaimana cara mencegah stunting, serta bagaimana cara menangani anak apabila telah terindikasi stunting. Selain melakukan sosialisasi tentang stunting, pihak Puskesmas Desa Sambelia juga melakukan demo pembuatan MPASI, sehingga masyarakat yang memiliki balita dapat membuat MPASI sendiri di rumah masing-masing dengan kualitas yang baik. Yang kedua yaitu pembagian makanan bergizi dan bernutrisi. Program kerja ini dilakukan dengan cara memberikan makanan bernutrisi berupa telur kepada semua posyandu yang ada di Desa Sambelia, sehingga target dari proker ini tepat sasaran, yang dimana targetnya yaitu seperti ibu hamil serta balita. Yang ketiga yaitu pendataan kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Program kerja ini dilakukan dengan cara survei lapangan untuk mengetahui bagaimana kebiasaan masyarakat di Desa Sambelia dalam melaksanakan pola hidup sehat, sehingga bisa kita memastikan bagaimana potensi stunting ke depannya untuk dicegah. Selain menjalankan program kerja utama, kami juga menjalankan program kerja tambahan. Yang pertama yaitu mengajar. Program kerja ini mencangkup mengajar di sekolah SDN 1 Sambelia, mengajar ngaji di TPQ sekitar, dan juga mengajar ngaji di Pusko KKN. Yang kedua yaitu Cinta Masjid. Program kerja ini dilakukan setiap pagi pada hari Jumat. Dan yang terakhir yaitu pemasangan pelang nama gang. Program kerja ini dilakukan dikarenakan melihat ada beberapa gang di setiap dusun tidak memiliki pelang nama gang. Selain keenam program kerja sebelumnya, kami juga melakukan kegiatan tambahan yaitu membantu posyandu. Kegiatan posyandu di Desa Sambelia dilakukan pada minggu pertama di setiap bulannya. Kami ikut berpartisipasi untuk membantu kegiatan posyandu, diantaranya mendata jumlah ibu hamil, balita serta lansia yang ada di Desa Sambelia. Selain itu juga kami membantu dalam hal menimbang berat badan balita. Selanjutnya yaitu piket di kantor desa. Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa KKN dapat belajar mengenai administrasi yang ada di kantor Desa Sambelia. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi panitia sekaligus menjadi juri di perlombaan yang diadakan desa. Lomba-lomba tersebut bertujuan untuk mempersiapkan regu atau tim untuk mewakili Desa Sambelia pada lomba yang diadakan oleh Kecamatan Sambelia dalam rangka menyambut 17 Agustus. Bagi kalangan di kantor camat mulai tanggal 1 KPN tadi.
Nah maka itu kami harapkan semoga ibu-ibu atau adik-adik mulai belajar itu, karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmudin, Sekretaris Desa Sambelia, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran adik-adik KKN dari Universitas Mataram ke desa kami, Desa Sambelia. Kehadiran mereka sangat membantu kami dalam kegiatan-kegiatan kami yang ada di desa, kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dengan lembaga-lembaga yang ada di desa, seperti kegiatan mengajar di setiap sekolah, di setiap PPK yang ada di desa tersebut. Nah, harapan kami ke depannya untuk KKN berikutnya, baik dari Universitas Mataram maupun universitas yang lain, kalau bisa tema yang dibawa KKN ke setiap desa itu disesuaikan dengan keadaan desa. Seperti yang kemarin, adik-adik membawa tema masalah stunting, sementara stunting yang ada di desa kami sudah tertangani sejak 2-3 tahun kemarin. Jadi alhamdulillah, sekali lagi kehadiran adik-adik KKN di desa kami, di Desa Sambelia, sangat membantu kami dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan program-program pemerintah desa, terutama kegiatan-kegiatan yang bertepatan sekali kedatangan adik-adik KKN di sini mendekati peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Alhamdulillah kemarin kami pemerintah desa berkolaborasi dengan adik-adik KKN dalam kami mengadakan perlombaan di tingkat desa. Mungkin harapan kami ke depannya lagi untuk adik-adik KKN setelah keluar dari sini, semoga apa yang didapatkan di sini bisa diaplikasikan selain dari pendidikan yang didapatkan di masing-masing kampusnya, disesuaikan jurusannya, karena pengalaman yang dilakukan adalah guru yang paling